Ada banyak orang bernyanyi suaranya itu lebih daripada malaikat, saudaraku. Bahkan malaikat Lucifer sebagai malaikat pemuji di surga kalah dia buat. Haleluya. Ada banyak orang kalau bernyanyi itu merinding kita mendengarnya, saudara. Tapi hatinya jahat. Jadi apa yang dilakukan oleh leluhur kita, bukti ketaatan mereka kepada Tuhan, lalu kita contoh seperti itu. Padahal yang Allah inginkan agar kita lakukan, tidak kita kerjakan, saudaraku. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara, ya. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 20. Judulnya di sana, saudara, percakapan dengan perempuan Samaria, ya, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Haleluya. Ayat 20 demikian berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, saudaraku, kata menyembah di sini, ya, ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan yang sedang mengambil air di sumur Yakub, ya. Jadi perempuan ini bisa dikatakan adalah cucu atau generasi daripada kakek mereka, yaitu Yakub. Nah, Yakub itu sendiri, saudaraku, ya, Abraham dia punya anak namanya Ishak, ya, mempunyai anak Esau. Ishak itu mempunyai anak Esau dan Yakub, ya. Nah, Yakub inilah yang melahirkan generasi bangsa Israel. Jadi Abraham seorang yang taat dan yang menyembah Allah, ya, tidak diragukan lagi. Nanti kita singgung sedikit tentang Abraham. Nah, Ishak juga dia mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya Abraham, ya. Bahkan ketika Abraham sudah mati pun Ishak selalu membawa yang namanya persembahan, ya, dupa ataupun yang terbaik kepada Tuhan, baik buat Ishak atau juga buat papanya. Jadi sekalipun papanya sudah tidak ada, Ishak juga membawa persembahan Abraham, ya. Dia lanjutkan kebiasaan Abraham itu, saudara. Begitu juga setelah Ishak tidak ada, ya, Yakub pun juga taat dan melakukan apa yang seperti Abraham lakukan, apa yang seperti Ishak lakukan, saudaraku. Jadi pengurapan dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi termeterai dalam setiap doa kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham itu adalah bentuk dari penyembahan, ya, bentuk dari penyembahan. Salah satunya ketaatannya kepada Allah dalam segala hal, terlebih dalam satu hal ketika Allah meminta anaknya yang dikasihi, saudaraku, yang selama ini telah lama ditunggu-tunggu, bahkan umurnya sudah lanjut, saudaraku, baru dia mendapatkan satu generasi yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Ishak. Haleluya. Tetapi karena ketaatan daripada Abraham ini, Allah ingin menguji dia dengan penyembahannya. Penyembahan itu adalah sesuatu sesembahan, yaitu zaman dahulu, ya, yang diberikan. Nah, itu berdasarkan permintaan Tuhan, saudaraku. Jadi bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan minta. Itu yang namanya penyembahan, saudara. Nah, pagi hari ini Pastor Daud menuliskan penyembahan yang benar. Nah, ada banyak orang salah persepsi dan berpikir bahwa bernyanyi itu adalah penyembahan. Yuk kita lagu penyembahan, yuk kita lagu pujian. Nah, saudaraku, mau lagu penyembahan, mau lagu pujian, itu sebenarnya adalah mazmur. Ya, kalau bahasa Ibraninya itu zabur gitu, ya. Zabur itu adalah puji-pujian. Zabur itu adalah nyanyian. Semua nyanyian adalah ungkapan dari hati kita, ya. Semua nyanyian, baik lagu-lagu penyembahan atau pujian, itu adalah ungkapan dari perasaan kita, saudaraku. Jadi itu bukan penyembahan yang dimaksudkan oleh Allah. Tidak, saudaraku. Karena semua orang bisa bernyanyi, semua orang bisa bermazmur.
Yang tidak percaya kepada Allah pun kita lihat bahwa mereka bisa menyanyikan lagu-lagu rohani, ya. Jadi bukan hanya di gereja saja, bahkan di warung-warung pun, di kafe-kafe, lagu rohani sering dinyanyikan. Ya, bahkan dari agama seberang pun, dari agama sebelah, kita lihat belakangan ini banyak yang pakai jilbab itu coba-coba nyanyi lagu Tuhan. Apakah itu penyembahan? Tidak, saudaraku. Itu bukan penyembahan. Jadi selama ini gereja salah kaprah kalau saya katakan, ya. Tapi saya terlalu berlebihan mungkin kalau mengatakan gereja. Saya katakan jemaat sajalah, ya. Itu mungkin karena ketidaktahuan orang-orang Kristen yang ada di gereja, haleluya. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa puji-pujian, mazmur dan zabur itu dianggap menjadi penyembahan. Salah. Itu adalah ungkapan perasaan kita, saudara, ungkapan perasaan kita yang kita tujukan kepada seseorang, itu nyanyian atau pujian. Jadi di luar kita beribadah kepada Allah, kita juga bisa memberikan puji-pujian, nyanyian kepada pasangan hidup kita. Ya, itu ungkapan perasaan. Makanya ada yang namanya lagu-lagu cinta, saudaraku. Ya, jadi kalau suami-suami atau istri-istri ya sedang mengalami kelelahan, sedang mengalami kesepian, ada baiknya suami istri ini bernyanyi, saudara, saling memuji, saling mengagungkan. Itu sebabnya di Alkitab juga disertakan yang namanya Kidung Agung. Nah, Kidung Agung ini sebenarnya kata-kata manis yang dilepaskan oleh Allah kepada mempelainya, kepada gerejanya. Begitu juga gereja melepaskan kata-kata yang manis, rayuan-rayuan yang luar biasa, yang menyukakan hati Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara, ya keluarga-keluarga, suami-suami kurang bisa untuk memuji-muji, saudaraku, belajarlah dari Kidung Agung. Nah, masalahnya kadangkala kalau istri-istri sedang belajar di Kidung Agung, suami-suami kayak merasa geli gitu ya, karena bahasanya itu sedikit agak lebay gitu. Bahasa umumnya itu sedikit agak lebay. Ya, ngapain sih kamu, lebay deh, geli deh dengernya. Kadang-kadang begitu, karena bahasa-bahasa di Kidung Agung itu bahasa-bahasa yang kadang-kadang melebihi daripada ungkapan-ungkapan kita di kebiasaan setiap hari, saudara. Begitu juga suami-suami. Kalau suami-suami tidak pintar merayu istri, ya, tidak pintar bertutur, tidak pintar berkata-kata, haleluya, belajarlah di Kidung Agung. Karena banyak keluarga-keluarga yang akhirnya punya masalah, saudaraku, ya, itu sebenarnya bukan karena persoalan yang terlalu fatal, tapi karena tutur kata yang tidak enak didengar, ya. Ada banyak orang berkeluarga memang sudah dasar cinta, saudara, tapi perbendaharaan kata masing-masing itu sedikit, apalagi dari daerah-daerah gitu ya. Nah, ketika dia berkomunikasi dengan pasangannya, banyak kata-kata yang seharusnya diwakili dengan kata-kata yang lembut, manis didengar, tetapi yang keluar itu ya seperti yang dia tahu dan akhirnya kasar. Nah, padahal mungkin seasonnya itu, waktunya itu sebenarnya waktu yang tepat untuk mengeluarkan kata-kata romantis. Apakah waktu saat ulang tahun ya, apakah lagi saat syukuran, atau lagi naik jabatan, atau mengingat momen-momen penting gitu ya. Nah, seharusnya ada kata-kata manis ya, ada kata-kata yang luar biasa. Jadi Pastor Daud anjurkan belajarlah dari Kidung Agung agar pasangan-pasangan keluarga ini boleh menjadi romantis. Nah, kalau boleh dijadikan nyanyian, ya, dijadikan nyanyian. Nah, buat Pastor Daud khusus untuk suami istri, menyanyikan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu cinta, itu nggak masalah, saudara. Itu bagus. Karena ketika kita mulai menyanyikan lagu-lagu kita, mungkin ketika kita mulai berteman dulu, ya, mulai saling PDKT, pendekatan, ya, ketika suami mulai mendekati istri, ya, kemudian istri mendekati suami, rata-rata biasanya pasti lagunya lagu-lagu cinta. Jarang sekali lagu puji-pujian untuk mengambil hati seorang perempuan. Jarang, ya. Laki-laki biasanya suka bernyanyi lagu-lagu yang disukai oleh istri, tetapi lagu-lagu cinta. Begitu juga istri ketika pada saat berdekatan dengan pasangannya waktu dulu, pastilah ada lagu-lagu yang disukai oleh
pasangannya itu dan dia bernyanyi. Jadi ketika sudah jauh dalam perjalanan pernikahan, tidak apa-apa saudara. Kalau suami bisa main gitar, nyanyikan lagu-lagu cinta. Karena itu adalah bukti ungkapan dari perasaan kita. Tidak mungkin ada orang yang benci hatinya, yang tidak suka dengan pasangannya, yang lagi marah dengan pasangannya, lalu dia mencoba nyanyi lagu cinta untuk istrinya atau untuk suaminya. Enggak mungkin, saudaraku. Enggak mungkin. Jadi biasakan lagu-lagu, tapi ini khusus buat suami istri. Jangan sama yang lain ya. Nanti jadi aneh gitu loh. Jadi lain ceritanya. Jadi ketika berdua-duaan suami sama istri, tidak apa-apa lagu nostalgia perlu dinyanyikan. Ya. Nah, kenapa Pastor Daud bawa sampai ke sana? Agar kita mengerti bahwa ketika kita bernyanyi di dalam gereja atau di dalam persekutuan atau di rumah kita ketika kita sedang beribadah, lagu-lagu apapun yang saudara nyanyikan itu bukan penyembahan saudara, bukan penyembahan, tetapi itu adalah bukti pengagungan kita kepada Tuhan, ungkapan perasaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Itu bukan penyembahan, tapi penyembahan adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan dan kita melakukan. Nah, itu penyembahan. Contoh, ketika saudara berjanji di hadapan Tuhan, lalu Tuhan sangat senang ya ketika kita berjanji, Tuhan, aku mau setiap pagi aku bangun Tuhan, aku mau buat mesbah, aku mau bernyanyi Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Ketika kita berjanji ingin melakukan ibadah itu saudara, apalagi suami istri, apalagi keluarga, Tuhan bangunkan kami Bapa, bawa kami Tuhan ke dalam satu persekutuan. Kami rindu Tuhan, suami istri ini Tuhan, ya, anak-anak juga karena sudah besar-besar dibangunkan Tuhan. Nah, ketika setiap pagi kita melakukan itu yang namanya penyembahan saudaraku. Jadi bukan lagunya, ketaatan kita untuk melakukan sesuatu yang disukai Tuhan, itu penyembahan. Haleluya. Jadi bukan apa yang kita nyanyikan, apa yang kita ucapkan, itu penyembahan, tidak. Ada banyak orang tidak bisa melakukan, bahkan tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, tapi mulutnya masih bisa bernyanyi. Apakah pantas dikatakan itu penyembahan? Tidak, saudaraku, tidak. Jadi ada banyak orang tidak bisa bernyanyi, fals suaranya, bahkan tidak hafal lagu, tapi bukti ketaatannya kepada Tuhan, bukti penyembahannya kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam hidupnya. Itulah penyembahan, saudaraku. Jadi jangan salah kaprah kita ini. Ya, kita pikir ketika kita bernyanyi kita sudah menyembah Tuhan. Tetapi yang disuruhkan Tuhan tidak pernah kita lakukan. Yang diperintahkan Tuhan tidak mau kita lakukan, saudaraku. Haleluya. Ketika Tuhan bilang engkau harus mengampuni orang yang berdosa kepadamu, sama seperti aku mengampuni engkau. Jikalau engkau tidak mengampuni dosamu, maka aku pun tidak akan mengampuni engkau, kata Tuhan. Ketika apa yang Allah perintahkan, kita harus mengampuni orang yang berdosa. Kita harus mengampuni musuh-musuh kita. Kita harus mengampuni pasangan hidup kita. Kita harus mengampuni anak-anak kita. Kita harus mengampuni orang tua kita. Kita harus mengampuni siapapun yang berbuat jahat kepada kita. Itulah bukti penyembahan, saudaraku. Ada banyak orang bernyanyi suaranya itu lebih daripada malaikat, saudaraku. Bahkan malaikat Lucifer sebagai malaikat pemuji di surga kalah dia buat. Haleluya. Ada banyak orang kalau bernyanyi itu merinding suaranya, kita mendengarnya saudara. Tapi hatinya, saudaraku, jahat. Haleluya. Siapa yang nggak tahu penyanyi-penyanyi dunia, saudaraku? Haleluya. Ya, kita tahu. Penyanyi-penyanyi dunia itu kalau mereka bernyanyi, bahkan sampai ada yang orang histeris, bahkan pingsan di panggung itu, saudaraku, karena melihat, karena dia itu fansnya dia. Tetapi apakah penyanyi itu, saudaraku, seorang penyembah Tuhan? Belum tentu kehidupannya kita lihat, saudara. Jadi bukan itu penyembahan. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang menyaksikan renungan pagi-pagi hari ini, ya. Penyembahan itu adalah ungkapan dan perbuatan kita
ketaatan kita kepada Allah dalam segala hal, itulah perwujudan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat, kita baca ya. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ketika perempuan ini menceritakan ritual mereka, menceritakan kebiasaan mereka, mereka mengingat bagaimana keturunan Abraham yaitu Yakub ya juga melakukan ibadahnya di gunung ini, ya. Jadi generasi daripada Yakub ini mencontoh, saudaraku, mencontoh apa yang dilakukan oleh Yakub. Padahal bukti penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Allah saat itu, salah satunya Abraham, Ishak dan Yakub, itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Haleluya. Sama seperti Abraham, karena dia taat kepada Allah, sampai Ishak pun dibawa ke Gunung Moria untuk disembelih di hadapan Tuhan. Nah, lalu apakah Ishak mencontoh Abraham menyembelih anaknya? Apakah juga Yakub datang ke Gunung Moria ingin menyembelih anaknya? Tidak, saudaraku. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham tidak sama dengan kepada Ishak, tidak sama juga kepada Yakub, dan tidak sama juga kepada generasi berikutnya. Jadi kalau kita menyamakan seperti apa leluhur kita yang mereka lakukan, itu namanya roh agamawi, saudaraku. Itu namanya roh agamawi. Jadi apa yang dilakukan oleh leluhur kita, bukti ketaatan mereka kepada Tuhan, lalu kita contoh seperti itu. Padahal yang Allah inginkan agar kita lakukan, tidak kita kerjakan, saudaraku. Jadi kalau kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, dan kita hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, itu tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Makanya muncul kata-kata ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 21-nya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Haleluya. Jadi salah besar, saudaraku, ya. Kata penyembahan itu adalah bukti ketaatan kita. Sekali lagi Pastor Daud ulang, ketaatan penyembahan itu adalah bukti ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Di mana? Di mana-mana, saudaraku. Itulah penyembahan. Haleluya. Itulah penyembahan. Contoh, saudaraku, ketika kita sedang menghadapi krisis ekonomi, bahkan krisis makanan di rumah kita, saudara. Haleluya. Nah, kadang-kadang iblis berpikir jahat, ya. Orang-orang yang di luar yang namanya tuntunan rohani sering melakukan ini karena mereka sudah nggak tahan dengan situasi mereka. Akhirnya banyak suami-suami, banyak laki-laki, saudara, karena melihat tidak ada lagi makanan di rumah, apapun mereka akan kerjakan, bahkan sesuatu yang melanggar hukum. Ketika ada dia lihat orang-orang, bahkan anak-anak di luar sana mungkin menggunakan perhiasan di telinganya, mereka melakukan menjamret, saudaraku. Ya, mereka melakukan perampasan. Di mobil, di motor juga seperti itu. Saya sering lihat kejadian itu di Jakarta, saudara. Kenapa mereka seperti itu? Satu, memang mereka itu sudah terbiasa buat mereka mencuri, merampok barang orang lain. Tetapi ada orang karena memang keadaan di rumahnya sudah tidak ada, saudara. Cari kerjaan susah. Dia sudah coba bekerja, cari kerja kemana-mana dan tidak diterima. Akhirnya kadang-kadang pikiran jahat itu muncul, saudara. Dan ketika pikiran jahat itu mulai merasuk seseorang, maka Roh Kudus bilang, jangan lakukan itu, jangan kerjakan itu. Nah, ketika dia taat, dia dengar suara Tuhan, tapi aku lapar, Tuhan tapi anak-anakku menangis minta susu, Tuhan tapi begini, Tuhan. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ketika kita taat untuk tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, itu pun bukti penyembahan, saudara. Haleluya. Jadi bukan sekedar bernyanyi, saudaraku, bukan, ya. Kita teruskan lagi ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini dia, saudaraku. Jadi dimanapun saudara berada, ya, haleluya. Apakah saudara mau di pasar, apakah saudara mau di rumah, apakah saudara di kantor atau di jalan saudara, haleluya. Sering sekali iblis membawa kita untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk tidak menyembah Tuhan. Haleluya. Iblis sering sekali mengajak kita untuk mengkhianati Tuhan. Untuk mengkhianati Tuhan, dengar baik-baik. Lalu ketika saudara lama sudah mendengarkan pengajaran, saudara rajin beribadah, ketika iblis mengajak saudara untuk mengkhianati Tuhan, saudaraku, haleluya. Saudara katakan, tidak, aku tidak mau melakukan ini. Mungkin saudara diajari, dirayu oleh iblis untuk berbohong, untuk menipu, untuk mencuri, untuk korupsi, untuk macam-macam, saudaraku. Haleluya. Tapi saudara katakan, tidak, aku tidak bisa lakukan ini. Aku takut kepada Tuhan. Aku tidak mau Tuhan kecewa kepadaku. Itu bukti penyembahan, saudaraku. Haleluya. Itu bukti penyembahan. Di mana-mana pun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ya. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ini manifestasi perbuatan kita, saudara, di hadapan Tuhan. Inilah yang namanya penyembahan. Jadi bukan nyanyian, saudaraku. Haleluya. Bukan puji-pujian. Puji-pujian dan nyanyi-nyanyian itu, sekali lagi Pastor Daud ulang, itu adalah ungkapan perasaan saudara. Ketika saudara lagi diberkati Tuhan, saudara menaikkan mazmur puji-pujian, ya. Terima kasih Tuhan berkat-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Itu puji-pujian. Ketika saudara lagi dalam keadaan sulit, sakit, ada lagi ungkapan perasaan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, itu adalah ungkapan saudaraku. Haleluya. Ungkapan. Nah, kita lihat Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada banyak orang bisa berkamuflase, saudaraku. Hatinya jahat di hadapan Tuhan. Hatinya penuh syarat dengan dosa. Tapi mulutnya bisa manis memuji Tuhan. Jangan sampai tertipu, saudaraku. Itu sebabnya sering sekali kita boleh melihat kenapa ya banyak anak-anak Tuhan berkata ketika masuk di dalam gereja, aduh, musiknya bagus, nyanyiannya bagus, tapi kok nggak terangkat ya, kok nggak ngangkat ya, kok nggak ngerasa ya, kok nggak ada sesuatu hadirat Tuhan. Jelas, saudaraku, hadirat Tuhan tidak ditentukan karena bagusnya suara. Hadirat Tuhan itu turun tidak ditentukan karena bagusnya pemain musik. Tidak, saudaraku. Sekalipun saudara mendengarkan di mimbar itu, para penyanyi-penyanyi suaranya itu bagus sekali, artis-artis internasional, saudaraku, artis-artis viral, artis-artis ternama. Sekalipun saudara mendengar mereka nyanyiannya itu merdu sekali, tapi saudara tidak merasakan ada hadirat Tuhan. Why? Karena memang seperti yang firman Tuhan katakan. Banyak orang-orang munafik di gereja, mereka sangat bagus mengemas yang namanya nyanyian liturgi di dalam gereja. Tapi hati mereka jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Karena mereka bisa nyanyi, saudaraku. Mereka bagus bernyanyi. Nggak kalah lah dengan artis-artis. Apalagi gereja-gereja tradisional itu. Yang difokuskan itu nyanyi, saudaraku. Tapi hatinya tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Ketika di mimbar berani, saudaraku, waduh, pokoknya suaranya itu merdu, ombak laut, saudaraku.
Haleluya, bersaut-sautan seperti suara burung. Pokoknya merdunya bukan main. Tapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Masih melakukan judi, oke juga. Masih mabuk-mabuk, oke juga. Masih berzinah, dia juga. Haleluya. Apalagi saudara, perbuatan-perbuatan yang Tuhan larang, pesta pora, mabuk, berhala, masih juga saudaraku. Apakah itu yang dikatakan penyembahan? Tidak, saudaraku. Itu bukan penyembahan. Tapi justru ketika mereka menyanyikan lagu-lagu rohani dengan merdu, itu bukan penyembahan, tapi penghinaan kepada Tuhan. Karena hatinya jahat, hatinya jauh daripada Tuhan. Masih melakukan apa yang Allah benci. Masih melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Tapi mereka bernyanyi di gereja. Gereja-gereja suka mencari orang-orang yang suaranya bagus tanpa menyelidiki kehidupannya. Seharusnya gereja yang benar itu menyaring, memilah, memilih. Bukan karena suaranya yang bagus, tapi karena orang-orang yang bertugas di mimbar itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya jangan heran saudaraku. Saudara melihat gereja-gereja di Cina, saudaraku, gereja-gereja yang sedang bernyala-nyala, bak api di dalam sekam. Mereka tidak terlihat, saudaraku. Gereja-gereja di Cina itu gereja-gereja komsel, gereja-gereja sel, yang pemerintah pun tidak boleh menemukannya. Kalau pemerintah menemukan mereka beribadah, mereka ditangkap, saudaraku. Tapi gereja-gereja di Cina sekarang itu, wow, begitu dahsyatnya, saudaraku. Satu hari itu jutaan orang bertobat. Karena mereka mencari jiwa, bersaksi, mereka melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saudaraku. Itulah penyembahan, bukan dari ungkapan saja. Saudara tahu ibadahnya mereka. Mereka main musik apa adanya, saudara. Kadang-kadang nggak ada alat musik. Tapi mereka cuman bertepuk tangan. Apakah nyanyian mereka bagus? Tidak, saudaraku. Nyanyian mereka biasa saja. Tapi ketika mereka mulai bernyanyi, saudaraku, itu jemaat menangis semua. Mereka menangis merasakan hadirat Tuhan. Padahal lagunya biasa aja, saudaraku. Bahkan ada banyak di situ yang tidak bisa menyanyi karena suaranya ya kecil gitu ya. Maklum orang-orang Cina itu kan bukan penyanyi mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang kerja di ladang. Rata-rata di sana seperti itu. Mereka bukan terlatih bernyanyi seperti orang-orang Batak kayak Pastor Daud. Yang kalau sehabis kerja dari sore sampai pagi itu mereka berlatih bernyanyi di warung tuak. Bahkan orang-orang yang di gereja itu ada latihan kornya, saudaraku. Mereka nggak pernah. Tapi gereja di Cina itu, saudaraku, mujizat terjadi. Tuhan sangat menyukai ibadah mereka. Tuhan bukan membandingkan nyanyian kalian tidak bagus, tidak, saudaraku. Tapi mereka taat. Bahkan taat sampai mati. Ketika mereka ditangkap sama pemerintah di sana, saudaraku, haleluya, mereka tidak menyesal ikut Tuhan. Mereka justru bersyukur kalau mereka bisa menghadapi itu. Itulah penyembahan, saudaraku. Haleluya. Sesuatu ketaatan yang keluar dari hati mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan penyembahan petugas-petugas gereja di sana, petugas-petugas ibadah yang ada di komsel-komsel itu, bukanlah seorang penyanyi. Tapi kadang ada yang tukang becak, saudaraku, ya. Bahkan ada yang tukang pacul, ada petani-petani yang sekedar nyanyi aja, saudaraku. Orang seperti yang baru belajar bernyanyi. Tapi begitu mereka sudah memulai yang namanya ibadah, itu semua jemaat itu benar-benar seperti dirangkul dan dipeluk sama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jadi Matius 15 ayat 7 sampai 9 ini berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Ayat yang 9, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Nah, ini yang dilakukan perempuan ini tadi. Apakah engkau lebih besar dari nenek moyang kami Yakub? Perempuan yang di sumur ini berkata, kami beribadah di gunung itu. Artinya apa yang dilakukan oleh Yakub
itu benar di hadapan Allah. Tapi kalau ada orang mencontohnya, menciplaknya, dan mengikutinya, itu namanya roh agamawi, saudaraku. Haleluya. Itu bahkan menjadi sebuah ritual. Nah, coba bayangkan kalau semua gereja mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Bukti ketaatannya, bukti penyembahannya kepada Allah. Lalu semua gereja sampai sekarang ini mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Abraham, membawa anaknya masing-masing dan ingin mempersembahkannya kepada Allah. Bukankah itu kesesatan, saudaraku? Bukankah itu salah besar, salah kaprah? Jadi bukan itu yang namanya penyembahan. Penyembahan itu adalah ketaatan kita melakukan apa yang Allah perintahkan, saudaraku. Bukan apa yang diajarkan oleh nenek moyang. Salah. Sekalipun nenek moyang kita itu dulu benar, saudaraku, bukan berarti apa yang dia buat itu yang harus kita kerjakan terus, tidak. Tapi kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki agar aku perbuat kepadamu? Itulah kata-kata penyembahan. Apa yang kau ingin aku perbuat kepadamu? Haleluya. Jadi orang yang suka menyembah Allah, dia selalu akan bertanya, Tuhan, hari ini apa yang aku ingin kerjakan? Buat telingaku ini dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan, agar aku menyenangkan hatimu. Buat telingaku ini, buat telinga hatiku Tuhan mendengar, agar apa yang kau perintahkan dapat kulakukan. Itulah penyembahan, saudaraku. Jadi bukan bernyanyi, bukan lagu-lagu penyembahan, dan bukan lagu-lagu pujian. Lagu-lagu penyembahan pujian itu adalah bukti, saudara, ungkapan perasaan kita. Haleluya. Ya, jadi buat apa mulut kita manis menyembah Tuhan? Buat apa mulut kita memuji Tuhan? Bagus suaranya, tapi hati kita busuk di dalam, sangat busuk, sangat mendukakan hati Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara tanya, apakah di gereja banyak pastor Rod? Banyak, bahkan banyak sekali, saudaraku. Banyak sekali. Lebih-lebih lagi gereja-gereja sekarang lebih banyak mengundang artis-artis dunia ini agar gerejanya rame. Haleluya. Apakah orang yang dia undang itu hatinya berkenan di hadapan Tuhan? Tidak ada yang tahu, saudaraku. Tidak ada yang tahu. Haleluya. Jadi lebih baik gereja-gereja seharusnya bukan karena suara yang bagus, bukan karena apapun yang dia nyanyikan dia pintar, saudara. Tapi mari selidiki setiap pelayan-pelayan gereja. Apakah orang ini adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan setiap waktu? Itu yang harus dilatih menjadi penyanyi. Orang-orang yang biasa yang tidak bisa nyanyi akan bisa nyanyi kalau dilatih, tapi bibitnya itu sudah tahu. Jadi jangan merekrut orang yang sudah pintar nyanyi tapi hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Ya, masih nyimpan yang namanya dosa, masih nyimpan yang namanya akar kepahitan, masih nyimpan yang namanya dendam, masih nyimpan yang namanya kebencian, saudaraku. Ada banyak jemaat-jemaat keluarga Kristen datang ke gereja, masih bawa itu di gereja, masih. Haleluya. Masih, saudaraku. Hanya karena persoalan kecil itu, wow, itu nyampe, saudara, meluap-luap. Dan mereka kalau bernyanyi di gereja, wow, bagus sekali, saudaraku. Tapi apakah itu yang menjadi penyembahan? Tidak, saudara. Jadi gereja-gereja harus selektif. Kalau mau merekrut pelayan-pelayan gereja, ya, kalau mau merekrut tim yang namanya pemuji dan penyembah, saudaraku, dalam lagu-lagu, itu bukan karena pintarnya bernyanyi, bukan karena bagusnya suaranya, tapi karena hatinya memiliki ketaatan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Kalau suara, kalau kemampuan bernyanyi itu bisa dilatih, saudaraku, bisa dilatih. Haleluya. Itu sebabnya Raja Daud ketika melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ketika membawa tabut Allah, ya, dari tempat dari bangsa Palestina dan akan dibawa ke kota Daud, saudaraku. Dia salah melakukan, justru yang mengangkat itu adalah orang kuat. Ya, akhirnya dia mati di tengah jalan disambar oleh hadirat Tuhan. Tetapi ketika dipindahkan keluarga Obed Edom, saudara, keluarga Obed Edom itu sangat pintar untuk melayani Tuhan.
bukan karena mahir suaranya secara fisikly, bukan karena mahir kecerdasannya secara ukuran pengetahuan manusia, tapi ketaatan dan hati mereka itu adalah penyembah-penyembah Allah yang benar. Haleluya. Itu sebabnya Daud mengerti kesalahannya, dia ambil kembali dari rumah Obed-Edom, saudara, lalu dia menguduskan orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi disuruh berpuasa, disuruh menguduskan hidupnya, lalu orang-orang Lewi lah disuruh membawa. Haleluya. Yang pertama sekali itu hati, sikap hati yang benar. Baru dia bisa mengangkat yang namanya hadirat Tuhan. Bukan karena bagusnya suara, bukan karena bagusnya pengetahuan bernyanyi, saudaraku. Tidak. Tetapi karena dari dalam hatinya dia sudah taat dan takut setia kepada Tuhan. Itulah penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Nah, saudaraku ini berkati Tuhan, ya. Tadi Pastor Daud sudah singgung tentang Abraham. Abraham itu saya jarang melihat ada catatannya bernyanyi di dalam Alkitab, ya, di kitab Kejadian. Abraham itu tidak pintar bernyanyi. Haleluya. Tetapi dia pintar untuk dengar suara Tuhan. Dia taat. Bahkan persembahan yang terbaik seumur hidupnya yang dia berikan kepada Allah adalah anaknya, saudaraku. Ketika Allah menuntut balik pemberiannya, ketika dia bilang, Abraham, bawalah anak yang kau kasihi itu kepadaku ke Gunung Moria. Persembahkanlah dia kepadaku. Saudaraku, Abraham mendengar suara itu, dia tidak kompromi dengan siapa-siapa. Saya tidak tahu apakah dia diskusi dengan Sarah. Sarah yang sudah tua, biasanya itu, wah pasti dia marah. Oh, kamu ini gila, bapak, gila kamu ini. Apa-apaan perbuatanmu ini? Masa kamu akan membunuh anakmu satu-satunya yang sudah lama kamu nanti-nantikan, bahkan kita sebentar lagi hampir mati, dan gak mungkin kita melahirkan lagi. Saudara tahu, umur Ishak saat itu, dia sudah menjelang dewasa, saudaraku. Jadi dari lahirnya Ishak, umur Sarah itu sudah tua, saudaraku. Apalagi setelah Ishak sudah besar, kemudian Abraham bilang, nanti kita bikin lagi, kita bikin anak lagi. Nggak bisa, saudaraku. Tetapi Abraham tidak berpikir dan tidak ribet pikirannya. Haleluya. Karena ini adalah Allah yang memberikan. Ketika aku mempersembahkan Ishak ini kepada Allahku yang kukasihi, apakah Allahku itu tidak bisa menghidupkannya lagi? Justru Abraham seperti menantang yang namanya kealahan Allah yang dia sembah itu, saudaraku. Dia tidak memikirkan kelemahannya, dia tidak memikirkan keterbatasannya, tapi dia serahkan kepada Allah. Dalam pikirannya, apakah Allah yang kusembah itu tidak sanggup untuk membangkitkan Ishak ini kembali? Lalu dia bawa ke Gunung Moria, saudaraku. Ketika sampai di sana, Ishak pun tidak melawan dia. Justru sampai di sana dikatakan, Bapak, kita sudah sampai di tempat ini. Mana kambing dombanya? Kok tidak ada? Tetapi Abraham diam lalu mengikat tangan Ishak, saudara. Tapi Ishak pun tidak membantah, tidak memberontak. Dia tenang. Ishak ini taat kepada bapaknya. Haleluya. Itu adalah gambaran Yesus. Ya, Yesus itu taat kepada bapaknya bahkan sampai mati. Nah, Ishak ini ketika diikat sama Abraham tangannya, saudara, di tangannya mungkin di belakang atau di depan, saya tidak tahu persis. Tapi Ishak tenang dalam hadirat Tuhan. Ishak merasakan hadirat Allah di dalam bapaknya. Ishak merasakan pengurapan Allah di dalam Abraham. Dan Ishak tahu persis, kalaupun aku dipersembahkan, Allah yang disembah oleh bapakku sanggup untuk membangkitkan aku. Itu sebabnya Ishak tenang dan dia bilang, siap Bapak. Ketika pisau itu sudah akan ditancapkan ke tubuh Ishak, saudara, maka keluarlah suara dari semak-semak itu berkata, Abraham, Abraham, jangan sakiti anakmu. Lihat ada kambing domba yang tersesat di sana, ambillah, itulah ganti. Haleluya, saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Jadi bukti penyembahan Abraham adalah ketaatannya melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi bukan nyanyian pujian, itu adalah ungkapan perasaan. Tapi ketaatan kita melakukan apa yang Allah perintahkan, itulah penyembahan. Haleluya, praise the Lord. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini pengajaran kita. Kiranya saudara-saudara semuanya diberkati dan mengerti apakah itu penyembahan di hadapan Tuhan. Amin.